Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama Akmal Hairunisa, Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah statistika untuk menjelaskan materi terkait dengan pengujian hipotesis sampel besar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama ada pengertian dari hipotesis dan pengujian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Jadi, hipotesis adalah bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Contohnya, rata-rata nilai akhir mahasiswa statistik kelas D minimal 80. Itu adalah bentuk dari sebuah pernyataan. Lalu, apa itu pengujian hipotesis? Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis dapat ditolak atau diterima. Dalam pengujian hipotesis, ada langkah-langkah tersendiri. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau alfa. Lalu yang ketiga ada menentukan uji statistik, baik itu dengan nilai Z, nilai T, ataupun F, X kuadrat, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah menentukan daerah keputusan, dan yang terakhir menarik sebuah kesimpulan. Di langkah pertama dalam pengujian hipotesis itu ada merumuskan hipotesis. Hipotesis sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi, dilambangkan dengan H0. Sedangkan hipotesis alternatif adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis nol dapat ditolak. Setelah merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, maka langkah kedua adalah menentukan taraf nyata atau nilai kritis. Taraf nyata adalah probabilitas menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar. Taraf nyata dilambangkan dengan alfa. Lalu langkah ketiga ada menguji uji statistik. Menguji statistik adalah untuk mendapatkan suatu nilai dari sampel guna memutuskan untuk menerima atau menolak hipotesis nol. Ada berbagai macam cara uji statistik seperti uji Z, uji T, uji F, dan uji kuadrat X. Langkah yang keempat adalah menentukan daerah keputusan, merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak atau diterima. Untuk menentukan daerah keputusan didasarkan pada uji statistik. Apabila uji statistik nilai Z, maka daerah keputusan juga menggunakan nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata. Nilai yang diperoleh dari taraf nyata disebut dengan nilai kritis. Nilai Z diperoleh dari X bar dikurangi mu dibagi dengan S, di mana standar error adalah standar deviasi dibagi dengan akar dari sampel. Untuk menguji satu arah, maka probabilitasnya adalah 0,5 dikurangi dengan taraf nyatanya, maka akan ditemukan Z dengan probabilitas dan didapatkan nilai Z-nya. Apabila nilai kritis Z berada di daerah penolakan H0, maka dapat ditolak. Namun apabila berada di daerah tidak menolak H0, maka dapat diterima. Daerah di mana lebih kecilnya nilai kritis merupakan daerah hipotesis nol, sedangkan daerah yang lebih besar adalah daerah penolakan hipotesis nol.
yang mana apabila nilai Z terletak pada daerah penolakan H0 dan keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Penolakan H0 terjadi karena nilai Z berada di luar penerimaan H0. Langkah terakhir adalah mengambil keputusan. Keputusan diambil dari daerah keputusan. Selanjutnya ada uji signifikansi satu arah dan dua arah. Yang pertama kita bahasnya adalah uji signifikansi satu arah terlebih dahulu. Uji signifikansi satu arah. Uji signifikansi satu arah disebut juga dengan on-tail test, yang mana digunakan untuk daerah keputusan penolakan H0 dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. Contoh penggunaan tanda lebih besar atau lebih kecil, misalnya nilai akhir mahasiswa minimal 80, maka H0 sama dengan mu lebih dari 80 dan H1-nya kurang dari 80. Tanda lebih daripada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda kurang dari H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ujung kiri, yang mana nanti grafiknya daerah penolakan ada di sebelah kiri. Misalnya tinggi badan mahasiswa maksimal 170, maka H0-nya mu kurang dari 170 dan H alternatifnya mu lebih dari 170. Untuk tanda kurang dari pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0. Sedangkan tanda pada H alternatif menunjukkan daerah penolakan di sebelah ujung kanan. Jadi penolakan terjadi di sebelah kanan. Untuk pengujian dua arah, contohnya mahasiswa asli Kota Malang adalah 20 orang. Maka H0 mu-nya sama dengan 20 dan H alternatif mu tidak sama dengan 20. Yang nanti daerah penolakan terjadi di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Dan di antara dari dua daerah penolakan itu adalah H0 yang akan diterima. Jenis kesalahan 1 dan 2. Dasar dari penarikan kesimpulan tersebut adalah sampel, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar. Jika H0 benar, H0 diterima, atau jika H0 salah, maka H0 ditolak. Pada kenyataannya, bisa terjadi penolakan H0, padahal H0 benar dan penerimaan H0, padahal H0 salah. Kejadian pertama yaitu menolak H0, pada hal H0 benar disebut dengan jenis kesalahan 1 dan probabilitas dari kesalahan jenis 1 dilambangkan dengan alfa. Jenis kesalahan 2 terjadi apabila menerima H0 padahal H0 salah dan probabilitas untuk melakukan kesalahan jenis 2 dilambangkan dengan beta. Agar lebih memahami, kita dapat memperhatikan diagram berikut. Baiklah, di sini ada satu contoh soal. Kita akan bahas bersama. Mahasiswa mata kuliah statistika mengikuti ujian tengah semester berdasarkan ketentuan kelulusan. Nilai mahasiswa tidak boleh kurang dari 60 dengan deviasi standar 50. Sebanyak 40 mahasiswa mengikuti UTS dengan rata-rata nilai yaitu 80 dengan tarifnya 5%. Apakah mahasiswa dapat dinyatakan lulus? Langkah pertama, kita rumuskan dulu hipotesisnya, di mana nilai mahasiswa tadi tidak boleh kurang dari 60. Maka H0 mu-nya tidak boleh lebih dari 60 dan H1-nya mu kurang dari 60. Lalu selanjutnya menentukan taraf nyata ataupun alfa.
Taraf nyatanya telah ditentukan sebesar 5%. Kita mencari nilai C-nya. 1 dikurangi 5%, 95% atau 0,5. Dan kita cari nilai Z-nya. 0,5 itu ada di 1,65. Lalu dilanjutkan dengan langkah ketiga, menentukan uji statistik. Kita di sini menggunakan uji Z, di mana Z rumusnya adalah X bar dikurangi mu dibagi dengan S dari M. X barnya tadi adalah 80 nilai rata-ratanya, lalu dikurangi dengan mu nya 60 dibagi dengan standar deviasinya 50 dan dibagi lagi dengan akar dari N ataupun banyaknya siswa tadi 40. Ketemulah hasil 20 dibagi 7,9 dan hasilnya 2,52. Kita lanjut ke tahap keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z. Tadi nilai kritis Z-nya adalah 1,65, berarti dia ada di daerah sebelah kanan. Daerah tidak menolaknya, H0, itu ada di sebelah kanan. Berarti penolakannya ada di sebelah kiri. Jadi, langkah yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nilai uji Z itu 2,52. Letaknya di daerah tidak menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi, rata-rata nilai mahasiswa lebih dari 60 sehingga 40 mahasiswa memenuhi ketentuan kelulusan. Baiklah, pembahasan telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.